you were also a little different from those around you. I read and I learned from that interview. Oke, dan di video kali ini, di vlog kali ini seperti yang kamu lihat di judulnya, hari ini kita akan sama-sama sharing atau juga berbagi tentang how to be a good communicator, atau gimana caranya menjadi komunikator yang baik. Dan role model atau juga contohnya dari seorang komunikator yang baik ini aku ambil dari seorang penyanyi Indonesia yang udah go international, dan sebenarnya di vlog yang sebelumnya atau di vlog minggu lalu juga sama, aku jadikan dia sebagai contohku. Dan ini udah 2 kalinya aku menjadikan dia sebagai contoh juga di cerita komunikasi, karena memang menurutku dia ini punya punya skills komunikasi yang oke, dan aku merasa dia adalah komunikator yang oke juga. Jadi semoga nggak cuman aku aja yang terinspirasi menjadi komunikator yang oke dari seorang Agnes Mo, tapi kamu pun bisa terinspirasi dari dia untuk menjadi seorang komunikator yang oke. Sekali lagi, she is Agnes Mo yang menjadi role model di vlog kali ini, ya. Nah, gimana sih cara komunikator yang baik dari seorang Agnes Mo? Sebenarnya dari cerita di awal gitu ya, udah aku kasih lihat ke kamu kalau dia ini menghadiri atau juga jadi salah satu guest star di event internasional gitu kan, atau di talk show internasional juga. Dan di talk show itu dia diundang sebagai tamu untuk mempromosikan single terbarunya dia yang berjudul Diamonds. Dan di single itu dia featuring dengan French Montana. Nah, di talk show itu sebenarnya dia nggak cuma promoin single aja, tapi dia juga diajak ngobrol-ngobrol tentang dirinya atau tentang Indonesia juga. Makanya salah satu statement yang viral banget pada tahun itu atau di tahun talk show-nya itu, nggak cuma viral di Indonesia tapi di beberapa dunia gitu ya, tentang pernyataannya dia kalau dia tidak berdarah Indonesia. Karena memang pertanyaannya sendiri itu tentang darah keturunan secara biologis gitu kan. Makanya secara biologis dia memang, atau si Agnes Mo ini, dia bukan berdarah asli Indonesia, karena keturunan atau keluarganya sendiri itu dari Jerman, dari Cina, dari Jepang, dan dari negara-negara yang lain gitu. Makanya dia bilang secara biologis ya, dia keturunannya dari berbagai macam negara dan dia lahir itu di Indonesia. Ya, terlepas dari pro kontra statement itu, sebenarnya sekali lagi kita bisa belajar tentang cara menjadi komunikator yang baik dari seorang Agnes Mo. Dan di sini aku punya 3 cara yang udah aku recap dari talk show-nya dia gitu, dan semoga bisa ngebuat kamu untuk semakin termotivasi lagi untuk menjadi seorang komunikator yang baik ya. Kira-kira 3 caranya itu apa aja? Oke, langsung kita mulai dengan cara yang pertama. Nah, dari talk show itu, dari seorang Agnes Mo, kita bisa belajar cara menjadi komunikator yang baik adalah dengan mendengarkan dan juga menyimak tentang pesan dari orang lain. Yap, mendengarkan dan juga menyimak. Nah, sadar gak sih komunikan, di saat kita ngelihat talk show-nya Agnes Mo, dia mendengarkan dan juga menyimak dengan seksama gitu setiap pertanyaan dan juga pernyataan yang disampaikan oleh si host ya. Jadi dengan dia mendengarkan dan juga menyimak, dia tahu nih dia mau ngejawab apa, dia mau menyampaikan pesan apa. Karena kalau dia tidak mendengarkan dan dia juga tidak menyimak, otomatis talk show itu nggak bisa berjalan dengan baik dong, ya kan? Si host nanya apa, si Agnes Mo-nya juga jawab apa gitu, jadinya nggak nyambung. Makanya mendengarkan dan juga menyimak ini sangat penting dalam kita berkomunikasi, agar komunikator dan juga komunikan ini bisa nyambung dan tercipta sebuah komunikasi yang nyaman dan juga efektif ya. Nah, itu yang pertama, mendengarkan dan juga menyimak. Kemudian cara yang kedua yang bisa kita dapat dari seorang Agnes Mo adalah dia tidak menyela omongan dan juga pesan dari orang lain. Yap, sadar nggak sih komunikan, setiap yang dia keluarkan dari mulutnya dia
itu dia pastikan dulu kalau lawan bicaranya, which is si host tadi, itu bener-bener udah selesai ngomong. Dan dia nggak mau menyela sedikit pun apa yang si host sampaikan. Karena secara etika gitu ya, itu juga nggak bagus banget ya. Itu semacam kita nggak respect sama orang lain. Dan kalau misalnya nih, kamu komunikan berada di posisi Agnes Mo, di saat kamu lagi ngomong, tiba-tiba ada orang lain yang menyela omongannya kamu, sakit hati nggak sih? Kalau aku pribadi sih sakit banget gitu kan. Jadi pastikan kamu jangan pernah menyela omongan orang lain kalau kamu pun nggak pengen dicela atau nggak pengen omonganmu itu dipotong sama orang lain ya. So itu dia cara kedua, jangan menyela omongan orang lain ya. Nah sekarang cara yang terakhir atau cara yang ketiga dari Agnes Mo yang kita bisa pelajari adalah sesuaikan bahasa tubuh kita dengan apa yang kita keluarkan dari mulut. Ya, kalau ngomongin bahasa tubuh sebenarnya banyak banget ya komunikan, nggak cuman satu bahasa tubuh aja, tapi ya bisa dari bahasa tubuh apapun, tangan, wajah, badan kita, kaki kita, ini adalah semua anggota tubuh yang bisa kita jadikan sebagai bahasa. Dan mungkin nanti kayaknya next week kali ya, aku akan sharing tentang beberapa bahasa tubuh yang sering dilupakan oleh banyak orang, termasuk beberapa komunikator, dan itu sangat mendukung komunikasi yang baik ya. Jadi aku akan sharing mungkin ya next week, jadi tungguin aja ya komunikan. Cuman kalau di talk show-nya Agnes Mo yang bisa kita lihat sama-sama gitu ya, salah satu bahasa tubuh yang oke dari dia adalah matanya. Matanya atau matanya Agnes Mo gitu ya, nggak bisa lepas dari si host, ya kan? Kalian atau siapapun gitu ya yang nonton talk show-nya Agnes Mo, sadar nggak sih dia selalu memandang dengan seksama matanya si host gitu ya. Walaupun memang beberapa kali sih kita bisa ngelihat matanya ke kanan atau matanya ke kiri gitu ya, cuman itu beberapa persen aja ya. Secara keseluruhan mungkin sekitar 70% atau 80% matanya Agnes Mo itu ke hostnya, karena itu salah satu cara agar kita bisa mendapatkan perhatian atau juga attention dari orang lain. Dan memang sih yang namanya kita melihat orang lain itu nggak bisa 100% atau nggak bisa dari awal ngomong sampai akhir ngomong itu selalu terus-terusan ngelihat orang. Secara nggak langsung kita juga ngerasa terintimidasi gitu ya. Makanya beberapa kali Agnes Mo ngelihat kanan kiri itu sebagai sebagai salah satu cara agar lawan bicaranya itu nggak terintimidasi. Jadi ya kita tetap harus menjaga mata kita ke orang atau ke lawan bicara kita, tapi nggak secara totally atau nggak secara keseluruhan juga ya. Jadi ada beberapa momen yang memang kita harus menunjukkan mata kita itu fokus kepada lawan bicara kita ya. Jadi itu dia 3 cara untuk menjadi komunikator yang baik ala Agnes Mo gitu ya, yang biasa kita pelajari sama-sama. Aku recap sekali lagi. Yang pertama, untuk menjadi komunikator yang baik adalah mendengarkan dan juga menyimak setiap pesan yang disampaikan oleh orang lain. Kemudian yang kedua adalah jangan pernah menyela omongan orang lain ya. Dan yang ketiga adalah sesuaikan bahasa tubuh kita dengan apa yang kita ucapkan. Salah satunya adalah mata kita itu harus menjaga perhatian kepada lawan bicara kita. So, mudah kan sebenarnya? Mudah kalau kita dengerin, kalau kita lihat gitu ya. Cuman terkadang ya karena kita udah kebiasaan aja untuk nggak ngelihat orang lain, atau mungkin kebiasaan untuk menyela pembicaraan orang lain, jadinya itu terkesan susah. Cuman ya namanya kebiasaan, kita harus membiasakan juga untuk melakukan 3 hal ini atau 3 cara ini agar kita bisa disebut sebagai komunikator yang baik dalam setiap kita berkomunikasi. So, itu dia 3 caranya. Semoga bisa ngebuat kamu semakin oke lagi dalam berkomunikasi. Aku sendiri pun juga masih belajar sampai sekarang. Jadi kita sama-sama belajar ya komunikan. Dan sepertinya udah cukup vlog hari ini ya. Kalau misalnya kamu ngerasa ada ide atau ada komentar atau ada pertanyaan atau apapun itu
yang bisa dan pengen kamu sampaikan ke aku, silahkan kasih tahu di kolom komentar ya. Siapa tahu juga mungkin kamu nih punya cara lain selain 3 cara tadi untuk menjadi seorang komunikator yang baik. Jadi kita bisa diskusi, kita bisa sharing sama-sama. Jadi silahkan tulis komentar kamu di kolom komentar di bawah sini ya. Dan juga selain di YouTube, kamu juga bisa follow Instagram aku di @im.aksa karena kita bisa lebih interaktif, kita bisa lebih sering komunikasi. Kamu bisa DM aku juga bisa balas komentar kamu, dan di Instagram aku juga bisa lebih sering posting atau juga berbagi banyak hal tentang cerita komunikasi. Jadi silahkan di follow sekali lagi di @im.aksa ya. Oke, that's enough for today Komunikan. Semoga yang aku sampaikan hari ini bisa kita dapetin maknanya sama-sama, dan kita bisa praktekkan di kehidupan kita sehari-hari agar kita bisa punya skill komunikasi yang oke dalam setiap ketemu dengan siapapun ya. So, have fun, dan semoga corona sekali lagi cepat kelar dari dunia ini ya. Semoga yang udah new normal di daerah kamu juga bisa beraktivitas dan juga berkomunikasi seperti biasanya juga. That's enough for today Komunikan. Kita ketemu lagi di cerita komunikasi di vlog selanjutnya. So, have a good day. Jangan lupa bahagia. Bye.